Alhamdulillah akhirnya selamat sampai kampung halaman dan inilah oleh-oleh daripada Malaysia. Alhamdulillah Takim bawa oleh-oleh cukup lumayan banyak dan kita orang nanti akan bagikan sedikit-sedikit kepada jiran-jiran sebelah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya adiknya Bang Toha selamat sampai ke kampung halaman. Kali ini mau pergi ke kota untuk menjemputnya. Dan biasanya perjalanan menuju kotanya sekitar 40 menitan. Jadi kalau di kota atau di pekannya Bang Toha itu tidak ada Grab ya, atau tidak ada taksi, sehingga kita orang menjemputnya dengan naik motor. Oke sahabatku semua, Bang Toha akan tunjukkan suasana malam di area perkampungan di sini menjemput adik yang baru saja pulang merantau dari Malaysia. Malaysia dan Indonesia memang sangat dekat, tapi kalau kita naik pesawat, misal kata turun Surabaya dari Johor sekitar 2 jam, kalaupun dari Kuala Lumpur sama 2 jam lebih sedikit. Tapi yang paling sangat jauh adalah perjalanan untuk pulang ke kampung. Biasanya kalau naik bus itu memerlukan waktu yang agak panjang. Itu pun kalau tidak macet. Biasanya di Indonesia pasti ada macet. Entah ada jalan yang kurang baik, entah ada insiden lori dan juga insiden lain-lainnya. Biasanya macam itu sahabat semua. Dan kali ini kebetulan Takim pulang lebaran kedua atau lebaran ketupat. Jadi masih bisa menikmati suasana raya di kampung meskipun agak lambat. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia rayanya 1 bulan penuh. Dan di sini Bang Toha harus melewati beberapa perkampungan, yang dimana kampung di sini memang agak gelap-gelap macam ini sahabatku semua. Apalagi sekarang sudah pukul 11. Tapi alhamdulillah masih dalam suasana raya kedua. Ini kalau tidak raya kedua, jalanan sudah sepi. Jadi beruntunglah Bang Toha menjemput adiknya yang pulang daripada Malaysia masih dalam suasana raya. Kalau memang tidak dalam suasana raya, susah nak jumpa kendaraan. Sebab biasanya orang kampung di sini jika sudah pukul 11, pukul 12, tidak ada yang keluar daripada rumah. Tapi alhamdulillah kini ada kendaraan yang masih berlalu lalang. Masih dalam edisi suasana raya. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau jalan-jalan kampung itu banyak lampu penerangan. Tapi kalau di sini lampu penerangannya itu agak jarang-jarang sahabatku semua. Makanya kadang-kadang kalau bila keluar malam, yang Bang Toha takutkan itu bukan tentang hantu ya. Jadi saat keluar tengah malam, yang saya takutkan kadang-kadang berpikir tentang rompa ataupun begal. Sebab di perkampungan Indonesia, kalau di daerah yang sepi senyap macam ini, memang masih rawan orang kena rampok, orang kena begal. Jadi kalau keluar tengah malam bukan takut hantu, tapi yang ditakutkan benda-benda macam itu sahabatku semua. Dan di sini terlihat jalanannya juga baru mulai diperbaiki, yang dimana banyak batu-batu yang berada di tepi jalan. Karena ini merupakan salah satu jalan yang dimana agak rusak juga. Bang Toha juga pernah buat vlog di jalan ini. Jalannya terbelah menjadi 2. Alhamdulillah kini sudah ada perbaikan. Jadi warga ketika naik motor tengah malam tidak takut motornya masuk lubang. Tapi perlu berhati-hati karena ini kawasan jalan yang banyak bebatuan. Karena digeripih atau diperbarui. Dan katanya Takim, dia baru saja sampai di Surabaya dan tengah tunggu bus. Jadi kalau perjalanan dari Surabaya menuju ke kampungnya Bang Toha memerlukan waktu yang hampir 10 jam. Dan ini sahabatku, jalanan di sini kalau sudah rusak itu sangat teruk, sampai-sampai jalanannya terbelah menjadi 2. Kalaupun tak terbelah menjadi 2, biasanya banyak lubang-lubang di tengah jalan yang dimana akan berbahaya bagi para pengendara motor. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit lebih, akhirnya kini Bang Toha sampai di perkotaannya atau di pekannya.
Disinilah Bang Toha akan tunggu saudaranya Bang Toha atau adiknya Bang Toha yang baru saja pulang daripada merantau di Malaysia. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya sampai juga di tempat takim yang dimana nanti bus akan berhenti di daerah di sini. Jadi Bang Toha harus menunggu beberapa menit lagi. Biasanya nanti pukul 12 lebih bus akan sampai. Di sini Bang Toha akan perlihatkan suasana jalan raya besarnya. Jalan raya besar ini menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dari Jakarta hingga sampai ke Bali. Jadi alhamdulillah akhirnya adiknya Bang Toha sudah sampai di Indonesia, dan Bang Toha pun menjemput bersama Mbak Feni. Karena kalau Bang Toha sendirian, Bang Toha itu agak takut sahabat semua. Jadi kita orang bersama Mbak Feni, bersama anaknya Bang Toha menjemput adiknya Bang Toha yang pulang merantau daripada Malaysia. Untuk suasana jalan rayanya agak terbilang cukup sangat sepi, senyap. Ya mungkin karena tengah malam. Biasanya jalan raya besar ini selalu dipenuhi lori-lori besar. Lori-lori besar, kemudian kendaraan berat, bus besar-besar. Jadi kalau misal kata kita teringin pergi ke Jakarta, tak perlu payah cari stasiun bus. Biasanya kita orang hanya tunggu di tepi jalan. Nanti kalau ada bus lalu, melambai-lambaikan tangan. Macam itulah kalau misal kata di kampung Indonesia jauh dari stasiun bus, jadi tak perlu datang ke stasiun bus untuk naik bus menuju kota-kota besar yang ada di Indonesia. Suasananya yang begitu agak sepi sahabat semua, dan kampungnya Bang Toha itu berada di persimpangan ya. Jadi persimpangan menuju arah selatan. Menuju arah selatan pun juga masih jauh, bukannya dekat. Memerlukan waktu masih sekitar ya hampir 45 menitan. Ada juga abang-abangnya yang mungkin tengah menunggu saudaranya yang pulang daripada merantau. Sebab di sini tidak ada Grab sahabat semua. Jadi mau tidak mau harus ada yang menjemput. Kalau Gojek pun di sini juga tidak masuk ya, karena area perkampungan. Mungkin kalau di perkotaan bisa naik Gojek, tapi kalau di kampung tidak bisa naik Gojek. Dan di sini juga ada bangunan masjid yang sangat megah, dan rumahnya Bang Toha menuju ke selatan sana sahabat semua. Jadi persimpangan menuju ke selatan. Kalau tengah malam jalannya agak gelap. Tadi pun jalanannya sudah sangat gelap, tapi alhamdulillahnya masih banyak orang yang berlalu lalang. Alhamdulillah masih dalam suasana raya kedua atau raya ketupat lepat. Hampir 40 menit Bang Toha dengan Mbak Feni menunggu di tempat pemberhentian bus yang daripada Surabaya. Tapi sampai sekarang Bang Toha sudah tengok terus dari timur, yang ada hanya lori-lori besar macam ini. Belum ada bus yang lewat. Mudah-mudahan nanti kalau bus pertama ada adik saya. Di sini memang salah satu jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia. Mau ke kota besar manapun, lalu jalan ini bisa sahabatku semua. Jadi hanya satu laluan tapi bisa menghubungkan kota-kota besar di Indonesia. Kebanyakan mobil kontainer ataupun lori-lori besar. Dan macam ini sahabatku semua, jenis bus yang ada di Indonesia. Misal kata kita mau pergi ke Surabaya, tak payah ke stasiun bus, cukup kita melambaikan tangan, nanti bus berhenti dengan sendirinya. Suasana tengah malam di pekan yang di kampung Bang Toha. Alhamdulillah ditemani Mbak Feni sama anak-anak. Jadi dari Bang Toha tidak sangat lah. Itu kalau cuma ada rasa takut seperti semua, apalagi jalanan sangat indah. Sudah hampir pukul 12, tapi busnya juga tidak kunjung datang-datang. Dan semoga saja perjalanannya selamat dan tidak ada jam. Alhamdulillahirobbilalamin, dari kejauhan Bang Toha nampaknya ada lampu bus. Mudah-mudahan saja bus ini
yang membawa adik saya yang pulang daripada merantau di Malaysia. Oh, ternyata ini lori besar. Tapi nampaknya di belakang ada bus, sahabatku semua. Kita tunggu. Karena sudah hampir 1 jam Bang Toha berada di sini, di tempat pemerhentian bus. Alhamdulillah, akhirnya inilah bus yang daripada Surabaya. Dan benar sekali, ternyata ada takim. Alhamdulillah, bersyukur akhirnya selamat sampai tujuan, pulang merantau daripada Malaysia. Masya Allah, bawa oleh-oleh apa saja ini, sampai 1 kotak besar penuh. Alhamdulillah, akhirnya selamat sampai kampung halaman. Perjalanan dari Johor ya, dari Johor sampailah di kampungnya Bang Toha. Tadi naik pesawat pukul berapa? Pukul 5 dan sampai kampung sekarang pukul 12 malam lebih. Jadi perjalanannya itu lebih lama naik bus ya. Kalau naik pesawatnya dekat ya. Oke sahabat semua, kali ini Bang Toha langsung mau menuju ke rumah kos. Naik bus berapa? 4 jam lebih. Alhamdulillah sudah sampai rumah sahabatku semua. Terima kasih doa-doa sahabat-sahabat dan juga teman-teman dari Malaysia, Indonesia, Singapura yang telah mensupport channelnya Bang Toha. Akhirnya adiknya Bang Toha selamat sampai kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat tengah hari. Semalam Bang Toha menjemput adik yang baru saja pulang daripada merantau di Malaysia. Dan Alhamdulillah selamat sampai kampung halaman. Dan kali ini Bang Toha mau pergi ke rumahnya Bali. Sebab semalam mau buka oleh-oleh sudah tak sempat sahabatku semua. Penat, capek sama penat sama saja. Karena perjalanan yang cukup lumayan jauh sangat. Daripada Malaysia ke kampung halaman Indonesia. Kalau naik pesawat dekat saja, cuma kalau dari kampung, kemudian kalau dari kotanya ke kampungnya itu memang memerlukan waktu yang sangat panjang. Bahkan kalau naik bus memang badan dipastikan akan penat-penat. Kali ini Bang Toha mau berkunjung ke rumahnya untuk buka oleh-oleh daripada Malaysia. Kira-kira bawa apa saja, sebab semalam kotaknya itu sangat penuh. Dan kalau saya bawa juga agak berat. Saya penasaran isinya apa saja. Biasanya kalau baru pulang merantau daripada Malaysia pasti ada Milonya, pasti ada kopi-kopinya. Sebab Milo di Indonesia dengan di Malaysia memang agak berbeda. Kemudian biasanya akan bawa coklat-coklat. Biasa orang kampung sahabatku semua. Karena kalau mau beli coklat yang sedap-sedap memang harus ke perkotaan besar ataupun harus online. Tapi kalau online itu tak macam beli secara langsung. Oke, kali ini langsung menuju ke rumah saudaranya Bang Toha. Alhamdulillahirobbilalamin. Semalam baru sampai sekitar pukul 1 lebih ya. Pukul 1 lebih. Alhamdulillah selamat sampai kampung halaman dari Mersing ya. Dari Senai. Dari Senai. Kan kerjanya di Mersing. Ya, Mersing. Dari Mersing ke Senai, kemudian Senai ke Surabaya. Nah, yang paling jauh dari Surabaya ke kampung halaman memakan waktu atau memerlukan waktu sekitar 5 jam lebih lah. Belum lagi kalau kita pergi ke selatan ya. Kalau kita menuju ke rumah lagi itu masih memerlukan waktu sekitar 30 menit lebih. Alhamdulillah hari ini kita mau buka oleh-oleh daripada Malaysia. Masya Allah, 1 kotak besar. Berapa kilo ini, Kim? Ini bagasi 20 kilo. Bagasi 20 kilo. Alhamdulillah pulang bawa oleh-oleh dengan selamat ya. Jangan selamat. 20 kilo. Bawa apa saja ini? Ada coklat. Ada coklat. Apollo. Masya Allah. Dan kali ini Bang Toha mau unboxing bersama adik saya. Jadi kita sekeluarga hampir maksudnya kita sekeluarga merantau di Malaysia. Alhamdulillah sekarang sudah punya apa di kampung? Alhamdulillah punya tanah. Alhamdulillah punya tanah. Merantau berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nanti petang-petang kita pergi ke tanah yang kamu beli ya. Iya. Ini bukan pamer sahabat semua atau menunjuk-nunjuk, tapi sebagai istilahnya apa ya? Kebanggaan tersendiri ya. Jadi hasil keringat sendiri. Hasil keringat sendiri, pulang dari Malaysia bisa beli tanah, nanti kalau mau bangun rumah balik merantau lagi ya. Balik merantau lagi. Oke, kali ini Bang Toha mau unboxing oleh-oleh daripada Malaysia. Bawa oleh-oleh 20 kilo. Masya Allah, 1 kotak macam ini. Ada apa saja kita unboxing, Kim?
Ini adiknya Bang Toha yang paling belakang, atau istilahnya adik yang terakhir. Ada Apollo Pandang. Tahu nggak Kim? Kemarin anak tetangga atau anak jiran saya balik kampung, saya kasih roti hijau ini. Sekarang setiap ke rumah saya dia bilang, Om, mana roti hijaunya? Om, mana roti hijaunya? Selalu menanyakan roti hijau, roti Apollo. Alhamdulillah, Takim pun beli 1 kotak dan 2 kotak ini. Jadi nanti kita bagi sikit-sikit kepada jiran-jiran sebelah ya. Jadi kita orang kalau bawa oleh-oleh daripada Malaysia 1 kotak macam ini, bukan kita makan, istilahnya bukan kita makan sendiri ya, tetapi kita berbagi jiran-jiran sebelah biar merasakan oleh-oleh daripada Malaysia. Makanya orang Indonesia kalau pulang daripada Malaysia bawa oleh-olehnya itu kadang-kadang 1 kotak, 2 kotak. Kalau kemarin Bang Toha itu bawa 2 kotak. Tahu nggak? Gara-gara bawa 2 kotak sampai-sampai bajunya Bang Toha harus saya buang karena melebihi bagasi. Iya, melebihi bagasi. Ini ada Apollo, ada Milo. Nah, ini orang Indonesia kalau pulang ke Malaysia pasti bawa Milo. Bawa Milo berapa? 6. Bawa Milo 6. Jadi nanti kita bagi sedikit-sedikit Milo. Karena Milo Indonesia dengan Milo Malaysia rasanya beda. Oh, ada kacang ini. Ada kacang gajus. Karena kita tinggal di kampung, jadi jenis makan-makanan seperti ini di kampung kita nggak ada. Ada kacang gajus. Ada otak-otak. Ini kalau di Indonesia namanya otak-otak. Atau kalau di Malaysia disebut muruku. Tapi kalau di Indonesia katanya jenis makanan seperti ini otak-otak atau muruku. Ini orang kampung kalau dibagi makanan ini sangat suka. Tapi agak pelik, kenapa gambarnya harus apa? Anak kecil. Jadi kenapa harus dikasih gambar anak kecil? Padahal ini makanan dewasa. Dan kemarin jiran saya sampai bertanya-tanya, kamu punya anak kecil kah? Sampai beli makanan bayi. Memang kalau orang luar tidak tahu, ini seolah-olah makanan bayi ya. Tapi ini adalah makanan orang dewasa. Ini muruku namanya. Beli coklat. Wah, kamu beli coklat banyak sekali. Ya, beli coklat berapa ini? 3 balang. Ya karena kita orang kampung sahabatku semua. Kalau mau benda-benda macam ini atau coklat harus pergi ke kota besar. Sebab di sini Bang Toha rumahnya kan jauh daripada perkotaan, sehingga kalau daripada Malaysia memang kalau beli coklat itu cukup lumayan banyak supaya nanti saudara-saudara, jiran-jiran bisa merasakan lah, meskipun hanya 1 biji. Sebab kalau beli banyak macam ini mesti harus diratakan ya Mas ya, harus dibagi sama rata. Ada kopi. Nah, ini salah satu kopi yang sangat enak ini. Cuma untuk tadi tidak beli kopi banyak. Ada apa lagi nih? Oh, ada biskuitnya. Ini sangat enak sahabatku semua. Ini adalah oleh-oleh daripada Malaysia. Apalagi ini muruku pedas. Muruku pedas, Masya Allah. Kemudian Milonya 1, ada Milo lagi. 2 Milo, 3, 4 muruku lagi. Ini apa ini? Tas. Oh, ini tas untuk anak. Oh, berapa ini? 2. Oh, ini tas untuk anak. Dan juga beli tas untuk anak-anak. Sebab Takim ini sudah punya anak 2 perempuan semua. Ini ada apa ini namanya? Kuaci yang sudah dikupas. Dan Bang Toha akan tunjukkan seberapa banyak oleh-olehnya Takim pulang daripada merantau di Malaysia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa itu Kim? Potato. Oh, ada yang tertinggal lagi. Potato. Beli potato berapa? Ini yang kecil, yang besar. Oh, ini made in Malaysia ya, buatan Malaysia. Buatan Malaysia. Ini kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada yang jualan potato macam ini, sahabatku semua. Jadi ini bawa 4 oleh-oleh daripada Malaysia. Berapa ratus ringgit ini beli oleh-oleh kira-kira? Hampir
600. 600 ringgit kalau uang Indonesia hampir berapa? 2 jutaan lebih ya. 2 juta lebih. Nah, jadi kita orang bawa oleh-oleh, baju, kemudian apa lagi? Tadi beli baju nggak? Nggak ada, cuma tas. Oh, cuma tas saja. Backpack. Oh, cuman bag-bag saja sama kasut. Kasut ya, sama sepatu roda. Sama kasut roda. Nah, Jadi kalau di Indonesia sahabat semua, ini namanya sepatu, tapi kalau di Malaysia namanya kasut. Apa itu? ini sepatu roda. Oh, kasut roda. Nah, jadi kasut roda. Karena di kampungnya Bang Toha untuk beli kasut roda ini harus pergi ke kota besar gimana? Ya, kota besar. Kalau nggak ke kota besar memang Nggak dapat. jumpa lah. Apa? Nggak berjumpa. Nggak bisa jumpa kursi sih. Sepatu roda. Sepatu roda. Dan kita akan bagi-bagikan sedikit-sedikit oleh-oleh khas daripada Malaysia. Alhamdulillah. Nah, ini anaknya Takim. Ya. Dia orang sudah punya anak 2 gadis. Alhamdulillah sekarang sudah selamat sampai kampung halaman. Alhamdulillah sudah selesai bongkar oleh-oleh daripada Malaysia. Kali ini mau berkunjung ke rumahnya Amin untuk hantar sebagian oleh-oleh dari Malaysia. Untuk rumahnya Amin dekat saja. Jadi rumahnya ada di belakang sebelah sana. Dan alhamdulillah Amin pun dari hasil merantau di Malaysia bisa bikin rumah. Kalau Takim baru bisa beli tanah. Alhamdulillah kalau untuk satu rumah memang luas lah. Dan tanahnya berada di area persawahan. Nanti kita sore ke sana ya? Ya, ke sana nanti sore. Nanti sore kita ke sana. Kali ini kita bawakan oleh-oleh dari Malaysia untuk anaknya Amin. Bang Toha akan tunjukkan rumahnya Amin. Nah, di sana sahabat semua rumahnya Amin. Kita orang tinggal di perkampungan. Kalau di kampung, belakang rumah, depan rumah pasti akan ada tanaman sayur-sayuran. Dan ini ada buah pisang. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia bisa bangun rumah yang sangat sederhana. Dan kemarin pun Amin juga beli tanah sebelahnya di sini. Karena orangnya tengah perlu duit dijual. Alhamdulillah Amin ada tabungan, akhirnya dibeli sekalian. Ini nanti kalau kita orang sudah tua, sudah nggak merantau, akanlah buat kandang sapi, kandang lembu. Sapi sama lembu sama sih, maksudnya kandang kambing untuk dipelihara. Itu hari Amin sebelum balik merantau ke Malaysia tanam pokok kari. Sekarang pokok karinya sudah tumbuh sangat subur dan besar. Ini tak tahu dia dapat benih daripada mana. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha, kalau untuk cari benih pokok kari macam ini memang susah. Dan warga di sini kalau masak-masak kari itu memang jarang sangat sahabat semua. Amin katanya terjumpa di kampung sebelah lah, kemudian dia minta benihnya, akhirnya ditanam jadi sebesar ini. Ini kalau untuk masak ayam kari, untuk masak ikan goreng kari memang sangat sedap. Tapi untuk warga di sini belum tahu cara masaknya pokok kari. Kok belum tahu cara masaknya pokok kari, mas saya belum tahu cara masak-masak dengan daun kari. Alhamdulillahirabbil alamin, Bang Toha pun juga dapat satu plastik dibagi adiknya Bang Toha. Ada Milo, ada coklat. Alhamdulillah Malaysia begitu banyak membawa perubahan di dalam keluarga saya. Jadi yang dulunya nggak punya apa-apa, merantau di Malaysia 2,5 tahun, akhirnya punya tabungan, bisa beli tanah, dan nantinya juga akan balik merantau lagi untuk kumpul duit supaya bisa bangun rumah. Kalau kerja di kampung halaman 2,5 tahun, misal kata menabung untuk beli tanah, kalau kita kerja sebagai buruh harian saja memang akan sulit. Alhamdulillah merantau di Malaysia, kumpul duit sikit-sikit. Meskipun ada yang bilang gaji di Malaysia sama dengan di Indonesia, sama dengan di Jakarta, itu salah besar. Gaji di Jakarta cuma 5 juta, belum dapat makan, belum dapat minum, belum dapat tempat tidur. Tapi merantau di Malaysia, gajinya UMR-nya 6 juta lebih. Dan tempat tidur kalau di tempat kerjanya Bang Toha disediakan.
bahkan makan pun ditanggung. Jadi kita orang sangat bersyukur ketika berada di Malaysia, alhamdulillah mendapatkan rezeki yang sangat-sangat tak terduga. Dan ini adalah kisah perjalanan saya sekeluarga selama merantau di Malaysia. Alhamdulillah Malaysia begitu membawa perubahan di dalam keluarga saya. Meskipun Malaysia tak sama dengan Korea, meskipun Malaysia tak sama dengan Taiwan, Australia, tapi setidaknya dari merantau di Malaysia, saya pun juga mendapat pengalaman yang begitu sangat luar biasa. Orang-orangnya yang baik dan berjumpa dengan bos yang sangat baik, itu suatu hal yang memang akan selalu saya ingat-ingat dan akan selalu saya bersyukur. Alhamdulillah dengan merantau di Malaysia, akhirnya keluarga kita ekonominya sangat berubah, tidak seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel tentang seputar kehidupan merantau di Malaysia dan seputar kehidupan di kampung Indonesia, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.